Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Hiwila Ambarita, NIM 2104020072, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan. Materi yang pertama yaitu materi tentang pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wadjo Sumidjo, kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu hal yang melekat pada seorang pemimpin yang memiliki sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Yang kedua itu menurut Moijoino, kepemimpinan merupakan pengaruh satu arah karena pemimpin bisa saja memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Yang ketiga, menurut Friedler, kepemimpinan merupakan pola hubungan antara individu yang menggunakan wewenang dan pengaruh terhadap kelompok orang agar bekerja bersama demi tercapainya tujuan organisasi. Yang keempat itu menurut Sondang Pesyagian, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menjabat suatu posisi sebagai pimpinan organisasi atau perusahaan tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahan atau tim kerja lainnya demi tercapainya tujuan dengan mudah. Selanjutnya, pengertian kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin. Pemimpin yang baik itu dilihat dari seberapa banyak ia mampu menciptakan sosok pemimpin yang baru. Tujuan kepemimpinan dalam organisasi terbagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Yang kedua, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja. Yang ketiga, membantu kelompok untuk mengorganisasi diri. Yang keempat, mengambil keputusan sama dengan kelompok. Dan yang kelima itu memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman sebelumnya. Adapun fungsi kepemimpinan dalam organisasi antara lain yaitu yang pertama, fungsi instruktif. Nah, fungsi instruktif ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan memberi tugas kepada anggotanya untuk menjalankan semua instruksi yang telah diberikan. Nah, yang kedua itu fungsi delegasi. Kepemimpinan juga memiliki fungsi delegasi, yakni memiliki arti perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun dalam musyawarah. Penunjukan ini bertujuan untuk mengutus seorang menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga. Yang ketiga itu fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi ini menempatkan seseorang pemimpin yang mampu mendorong semua anggota atau pengikutnya untuk berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek bersama-sama. Yang keempat itu fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dalam kepemimpinan ini artinya pemimpin mampu untuk mengendalikan semua aktivitas atau pekerjaan anggotanya yang dikerjakan secara efektif guna mencapai tujuan dan tidak keluar dari aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima itu fungsi konsultatif.
Fungsi kepemimpinan konsultatif ini menempatkan para anggota organisasi atau bawahan dapat melakukan konsultasi dengan pemimpinnya untuk mencari solusi terbaik dalam mencapai tujuan bersama-sama. Ciri umum pemimpin yang berhasil. Nah, yang pertama itu kelancaran berbicara. Perbendaharaan kata yang luas, kemampuan berkomunikasi yang baik dalam bahasa di anggotanya. Yang kedua itu kemampuan untuk memecahkan masalah. Masalah itu dalam arti masalah di dalam persoalan anggotanya. Yang ketiga itu kesadaran akan kebutuhan anggota. Kebutuhan anggota sering dinyatakan atau tidak. Memberi suasana sehingga anggota percaya kepada pemimpinnya. Yang keempat itu keluasan, fleksibel, mudah menyesuaikan diri, mampu memecahkan akibat perubahan dengan cara kreatif. Yang kelima itu kesediaan menerima tanggung jawab, mampu menyelesaikan tugas dan menyerahkan hasil kepada anggotanya dengan sebaik mungkin. Yang keenam itu keterampilan sosial, menghadapi orang lain atau pendapatannya. Yang ketujuh itu kesadaran akan diri dan lingkungannya, mengenal diri dengan baik, asertif, peka terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, adapun skill yang dimiliki pemimpin dalam organisasi, yang pertama pengambilan keputusan, yang kedua problem solving, yang ketiga komunikasi, yang keempat manajemen, yang kelima empati, yang keenam negosiasi. Tantangan dalam kepemimpinan, yang pertama itu biasanya yaitu moral, dan yang kedua itu tempat kerja, yang ketiga pertumbuhan perusahaan, dan yang terakhir ketidakpastian. Sifat kepemimpinan antara lain yaitu yang pertama itu integritas, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keberanian, yang keempat inisiatif, yang kelima kebijaksanaan dan kebajikan, yang keenam keadilan, yang ketujuh kepercayaan, yang kedelapan yaitu sikap, yang kesembilan tidak mementingkan diri sendiri di dalam menyampaikan sesuatu hal. Adapun aspek kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional memiliki beberapa aspek, yaitu aspek memotivasi, mendorong inisiatif, menginspirasi, mengurangi ketergantungan, mendorong berpikir, kolaborasi, dan mempromosikan pemberdayaannya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih.